Kisah mistis kontrakan Bumaya, pengorbanan gaib untuk pesugihan. Teh Siti, seorang wanita muda yang penuh semangat, baru saja pindah ke kontrakan milik Bumaya. Kontrakan tersebut terletak di pinggiran kota dan terkenal di kalangan warga. Teh Siti berharap bisa memulai hidup baru di tempat yang terlihat tenang ini. Awal kehidupan Teh Siti di kontrakan tampak biasa saja. Ia berbaur dengan penghuni lain dan menjalin pertemanan. Namun, suasana tenang itu berubah ketika ia mulai merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Malam-malamnya mulai dihantui oleh suara-suara aneh dan bayangan misterius. Bumaya, pemilik kontrakan, dikenal sebagai mantan rentenir dengan reputasi kontroversial. Kontrakan tersebut telah berdiri selama puluhan tahun dan menyimpan banyak cerita misteri. Bumaya sendiri adalah wanita tua yang selalu terlihat angkuh, namun sekaligus menakutkan bagi para penghuni. Karakteristik Bumaya sebagai rentenir membuat banyak orang enggan berurusan dengannya. Ia sering memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi. Sikapnya yang angkuh dan tanpa belas kasihan semakin menambah kesan seram pada kontrakan tersebut, membuat penghuni merasa tidak nyaman. Salah satu kebijakan yang meresahkan adalah bunga tinggi yang dikenakan Bumaya. Banyak penghuni merasa terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Kebijakan ini membuat banyak orang terpaksa bertahan di kontrakan meskipun terjadi banyak gangguan mistis karena mereka tidak punya pilihan lain. Teh Siti pertama kali mengalami kejadian mistis saat malam tiba. Suara-suara aneh terdengar dari kamar sebelah, padahal kamar itu kosong. Ketika mencoba tidur, ia merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Ketakutan menyelimuti, namun ia berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Bulan berikutnya, Teh Siti mulai mengalami lebih banyak kejadian mistis. Pernah suatu malam ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan jendela. Pintu sering terbuka sendiri dan suara langkah kaki terdengar di lorong, meski tak ada orang di sana. Kejadian ini semakin mengganggu pikirannya. Kejadian-kejadian mistis ini membuat Teh Siti menjadi sering gelisah dan sulit tidur. Setiap malam terasa mencekam dan ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ketakutannya semakin kuat hingga memengaruhi aktivitas sehari-hari dan hubungannya dengan penghuni kontrakan lainnya. Penghuni kos lainnya juga mulai berbagi cerita tentang gangguan gaib yang mereka alami. Ada yang mendengar suara tangisan di tengah malam, ada juga yang melihat penampakan di cermin. Kesaksian ini membuat Teh Siti yakin bahwa ia tidak sendirian menghadapi teror gaib di kontrakan itu. Desas-desus tentang Bumaya yang melakukan pesugihan semakin kuat. Banyak yang mengatakan bahwa ia bersekutu dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan. Ritual-ritual rahasia dilakukan di kamar belakang, dan tumbal manusia diperlukan sebagai bagian dari perjanjian gelap tersebut. Teh Siti merasa ngeri mengetahui hal ini. Bumaya selalu memilih korban tumbal dengan sangat hati-hati. Dia mencari penyewa yang terlihat lemah dan mudah dipengaruhi. Seringkali mereka yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Dengan janji-janji manis dan sikap ramah, dia berhasil menarik mereka ke dalam jaringannya sebelum menunjukkan wajah aslinya. Ekonomi yang sulit membuat banyak orang terpaksa meminjam uang dari Bumaya. Bunga tinggi yang dikenakannya tidak menjadi masalah bagi mereka yang terdesak kebutuhan. Mereka rela mengambil risiko demi solusi cepat, tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang yang mengintai di balik transaksi tersebut. Warga sekitar mulai curiga dengan praktik Bumaya, terutama setelah banyak penyewa yang mengalami gangguan mistis. Desas-desus tentang pesugihan dan tumbal mulai beredar. Namun, ketakutan dan rasa hormat yang berlebihan membuat banyak orang memilih diam dan tidak berani bertindak. Teh Siti memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian mistis yang dialaminya. Dia mulai berbicara dengan tetangga dan penghuni lain, mengumpulkan cerita dan bukti. Semakin dalam dia menyelidiki, semakin banyak rahasia kelam yang terungkap, membuatnya semakin penasaran dan waspada. Dalam penelusurannya,
Teh Siti menemukan bahwa kontrakan tersebut memiliki sejarah panjang yang kelam. Banyak penyewa sebelumnya yang menghilang tanpa jejak atau mengalami nasib tragis. Informasi ini menguatkan dugaan Teh Siti bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat tinggal tersebut. Teh Siti menemukan fakta mengejutkan tentang korban-korban sebelumnya. Ia mendapati catatan-catatan tua yang menyebutkan beberapa penghuni kontrakan yang hilang secara misterius. Dari cerita tetangga, mereka sering mendengar jeritan di malam hari sebelum penghuni hilang. Penemuan ini membuat Teh Siti semakin waspada. Gangguan gaib yang dirasakan penghuni cukup beragam, mulai dari suara-suara aneh, benda bergerak sendiri, hingga penampakan sosok misterius. Fenomena ini sering terjadi di malam hari, menambah suasana seram kontrakan. Penghuni pun mulai merasa tidak nyaman dan selalu waspada terhadap hal-hal tak terduga. Dampak psikologis dari gangguan gaib sangat terasa bagi Teh Siti dan penghuni lainnya. Mereka sering merasa cemas, sulit tidur, dan mengalami mimpi buruk. Ketegangan ini membuat kehidupan sehari-hari mereka terganggu. Bahkan beberapa penghuni memilih untuk pindah demi ketenangan jiwa. Cerita warga tentang kejadian-kejadian aneh di kontrakan semakin menguatkan dugaan adanya aktivitas gaib. Beberapa warga mengaku pernah mendengar suara tangisan dan langkah kaki tanpa wujud. Cerita ini semakin mempertebal ketakutan penghuni, membuat suasana kontrakan semakin mencekam setiap harinya. Saksi mata pernah melihat aktivitas gaib di sekitar kontrakan. Mereka melaporkan adanya bayangan hitam yang melintas cepat dan suara-suara tanpa sumber jelas. Saksi mata ini mengaku ketakutan dan memilih untuk tidak sering-sering melewati area kontrakan. Pengakuan mereka memperkuat bukti adanya kekuatan mistis di sana. Teh Siti mencoba berbagai cara untuk melindungi diri dari gangguan gaib. Ia seringkali memasang bunga melati di setiap sudut kamarnya dan membaca doa sebelum tidur. Meskipun begitu, rasa takut masih mengintai setiap malam. Ketakutan ini mempengaruhi pola tidurnya yang semakin tidak teratur. Suatu malam, Teh Siti mendengar suara langkah kaki di lorong kontrakan. Ia memberanikan diri mengintip, namun tidak melihat siapapun. Perasaan mencekam semakin menguat, membuat suasana kontrakan terasa makin gelap dan dingin. Cahaya lampu seolah tak mampu mengusir kegelapan yang menyelimuti. Meski mengalami berbagai gangguan, Teh Siti merasa tak punya pilihan selain tetap tinggal di kontrakan. Keterbatasan ekonomi memaksa dirinya bertahan di tempat yang penuh misteri ini. Ia berharap suatu saat bisa menemukan keberanian untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman. Gangguan gaib yang dialami Teh Siti mulai berdampak pada kesehatan fisiknya. Ia sering merasa lemas dan kurang bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tekanan mental yang dihadapinya juga mempengaruhi pola makan, membuatnya kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun drastis. Dalam menghadapi berbagai gangguan, Teh Siti tak sendirian. Penghuni lainnya juga mengalami hal serupa, membuat mereka saling berbagi cerita dan mencari solusi bersama. Kebersamaan ini sedikit banyak membantu mereka merasa tidak terlalu takut, meski ancaman tetap ada di setiap sudut kontrakan. Teh Siti tetap tinggal di kontrakan meski banyak gangguan, karena ia tidak memiliki pilihan lain. Kondisi ekonomi yang sulit memaksanya bertahan di tempat tersebut. Biaya sewa yang terjangkau menjadi alasan utama, meski harus menghadapi gangguan gaib yang semakin intens. Pengaruh gangguan gaib terhadap kesehatan fisik Teh Siti mulai terlihat. Ia sering mengalami kelelahan tanpa sebab jelas, sulit tidur, dan mengalami mimpi buruk yang mengganggu. Kondisi ini membuatnya semakin tertekan, namun ia berusaha tetap tegar demi kelangsungan hidupnya. Hubungan Teh Siti dengan penghuni lainnya menjadi lebih erat dalam menghadapi gangguan. Mereka sering berbagi cerita dan saling menguatkan satu sama lain. Kebersamaan ini memberi sedikit rasa aman di tengah suasana yang mencekam, meski tak sepenuhnya menghilangkan rasa takut. Keberanian Teh Siti dalam menghadapi Bu Maya patut diacungi jempol. Meski tahu risiko yang dihadapinya, ia tetap berusaha mencari tahu kebenaran
di balik gangguan gaib tersebut. Konfrontasi dengan Bu Maya menjadi salah satu langkahnya untuk membongkar praktik pesugihan yang mencurigakan. Bukti-bukti fisik yang ditemukan Teh Siti terkait pesugihan semakin menguatkan dugaannya. Dari benda-benda aneh yang ditemukan di sekitar kontrakan hingga perilaku Bu Maya yang mencurigakan, semuanya menunjukkan adanya praktik gaib. Penemuan ini mendorong Teh Siti untuk bertindak lebih lanjut. Puncak gangguan mistis yang dialami Teh Siti terjadi pada suatu malam ketika ia mendengar suara tangisan dari kamar kosong. Ketika diperiksa, ia melihat bayangan seorang wanita dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Tubuhnya gemetar dan ia berlari keluar kamar dengan panik. Tidak tahan dengan gangguan tersebut, Teh Siti memutuskan untuk membongkar kegiatan Bu Maya. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti dari penghuni lain yang juga mengalami hal serupa. Dengan tekad kuat, ia berusaha menyatukan informasi untuk melaporkan Bu Maya kepada pihak berwenang. Setelah mengetahui praktik pesugihan Bu Maya, warga sekitar bereaksi dengan marah dan takut. Mereka mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah selanjutnya. Keberanian Teh Siti menginspirasi warga lain untuk bersatu dan melawan tindakan Bu Maya yang meresahkan. Langkah hukum diambil warga untuk mengusut Bu Maya. Mereka melaporkan tindakan Bu Maya kepada pihak berwajib, lengkap dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Proses hukum pun dimulai, dan Bu Maya akhirnya ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah Bu Maya diusut, kondisi kontrakan perlahan membaik. Gangguan mistis berkurang, dan suasana menjadi lebih tenang. Penghuni merasa lega dan aman untuk tinggal di sana. Meskipun begitu, trauma yang dialami masih membekas di ingatan mereka. Teh Siti mengakhiri ceritanya dengan perasaan campur aduk antara lega dan trauma. Pengalaman mistis di kontrakan Bu Maya adalah sesuatu yang akan selalu menghantuinya. Meski demikian, ia merasa bersyukur atas keberaniannya mengungkap kebenaran, walau harus melalui berbagai rintangan berat. Nasihat Teh Siti bagi penghuni kontrakan lainnya sangat jelas. Selalu berhati-hatilah dan jangan mudah tergoda oleh janji manis. Ia berharap pengalamannya bisa menjadi pelajaran berharga agar orang lain tidak mengalami hal serupa. Kewaspadaan adalah kunci utama dalam menghadapi situasi seperti yang dialaminya. Setelah meninggalkan kontrakan tersebut, hidup Teh Siti perlahan-lahan membaik. Meski masih sering merasa cemas, ia menemukan ketenangan di lingkungan baru yang lebih aman. Dukungan dari keluarga dan teman-teman sangat membantunya pulih dari trauma yang dialaminya selama tinggal di kontrakan Bu Maya. Pengalaman mistis itu meninggalkan dampak jangka panjang pada Teh Siti. Ia menjadi lebih waspada dan cenderung menghindari situasi yang berpotensi berbahaya. Trauma yang mendalam membuatnya lebih peduli pada kesehatan mental, dan ia tak ragu untuk mencari bantuan profesional saat diperlukan. Kesimpulan dari kesaksian Teh Siti jelas menunjukkan bahwa kontrakan Bu Maya bukanlah tempat yang aman. Kejadian mistis yang dialami menggambarkan betapa bahayanya praktik pesugihan yang dilakukan Bu Maya. Teh Siti berharap kisahnya bisa menjadi peringatan bagi orang lain untuk selalu berhati-hati dalam memilih tempat tinggal.